Jadi dikembangbiakkan secara vegetatif, maka kita bisa mendapatkan yang monomorfik. Tapi segala sesuatu yang dikembangkan dengan cara kawin, maka kita cenderung akan mendapatkan yang polimorfik. Polimorfisme artinya dia memiliki morfologi yang beragam, morfologi yang banyak. Poli itu banyak ya, morfik itu morfologi. Jadi sifat fisis ya yang kita sebut dengan phenotypic itu ya. Jadi kalau suatu lokus dikatakan polimorfik jika frekuensi alel terang terbesarnya kurang dari 0,95. Tadi misalnya ini berapa? Frekuensi alel terbesarnya ini IM, yang terbesar alelnya kan cuma 91,3%. Kalau besarnya cuma 91,3%, lebih besar atau lebih kecil dari 95%? Kecil. Lebih kecil. Ya, kalau dia lebih kecil artinya dia bersifat polimorfik. Tapi kalau dia lebih besar dari 95%, artinya dia bersifat monomorfik. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi ini kalau lebih sama atau kurang dari 95%, maka dia polimorfik. Ya. Ini maksudnya. Sebaliknya, satu lokus dikatakan bersifat monomorfik jika frekuensi alel terbesarnya lebih dari 95%. Ya, di situ tetap ada ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaannya itu kecil sekali, kurang dari 5%. Ya, itu batasnya ya untuk polimorfik maupun monomorfik. Jadi tadi ini. Jadi pada contoh golongan dari sistem MN tersebut, lokus yang tempati alel M, IN itu adalah lokus polimorfik. Karena frekuensi terbesarnya IM itu lebih kecil dari 95%. Jadi ketika kita nanti menghitung frekuensi alel, kalau frekuensi alel itu ada yang lebih dari 95% atau sama dengan 95%, maka kita bisa menentukan populasi yang ada itu bersifat monomorfik atau polimorfik. Ya. Nah, ini juga nanti bisa dipakai untuk untuk Anda membuat skripsi. Anda misalnya mau menghitung alel ya, alel dari populasi tertentu, kemudian Anda bisa menentukan apakah itu polimorfik atau itu monomorfik. Pernah lihat enggak ketika ketika kepiting menetas? Pernah lihat ketika kepiting musim menetas? Ya. Nah, saya lupa tahun berapa, tapi mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya 2000 sudah mendekati 2010 lah ya pada waktu itu. Prodi bio, bukan prodi bio, mahasiswa biologi dulu mas, iya udah jadi, tapi kita masih gabung ya. Pada waktu itu kita KKL ke ke Pantai Jayanti. Ya, Pantai Jayanti itu di selatannya Cianjur. Ya, jadi kita dari biologi itu ke pantai selatan di Cianjur ya. Dan di situ ada namanya Pantai Jayanti. Nah, kita KKL di daerah situ. Dan kebetulan pada waktu itu sedang musim menetasnya kepiting. Ya, jadi di Pantai Jayanti itu penuh dengan bayi kepiting. Jadi kalau kita jalan pasti kita nginjek nginjek bayi kepiting itu. Itu banyak sekali ya. Dan ketika kita bisa menemukan hal seperti itu, misalnya Anda bisa menghitung berapa, apakah
kepiting-kepiting itu monomorfik atau polimorfik misalnya gitu. Itu bisa dipakai ya. Kemudian juga tapi sekarang saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Jadi pada waktu saya kuliah di IPB, pada bulan-bulan tertentu itu banyak sekali ulat bulu ya yang yang terbentuk karena ulat bulu itu sebetulnya kan yang nanti akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu gitu ya. Nah itu di daerah IPB di daerah Baranangsian, saya nggak tahu yang sekarang menjadi menjadi Botanical Square itu. Di situ dulu banyak pohon yang pada bulan tertentu dari setiap tahun itu akan dipenuhi oleh ulat bulu. Sehingga ulat bulu itu kadang-kadang di kampus IPB itu juga di temboknya itu penuh. Bahkan kalau kita jalan kadang-kadang jatuh dari atas itu bisa seperti itu. Dan itu mungkin Anda bisa lihat apakah nanti bersifat polimorfik atau monomorfik. Itu bisa dijadikan studi ya seperti itu. Atau misalnya Anda melihat populasi di sebuah wilayah yang menarik gitu, sehingga Anda bisa mengatakan itu polimorfik atau monomorfik. Ya, oke. Nah, proporsi lokus polimorfik pada suatu populasi seringkali digunakan sebagai salah satu indeks keanekaragaman genetik. Nilai lainnya yang sering juga digunakan sebagai indeks keanekaragaman genetik suatu populasi adalah heterozigositas rata-rata atau frekuensi heterozigot rata-rata. Ya, jadi Anda bisa belajar populasi. Ya, populasinya itu nanti monomorfik atau polymorfik, itu bisa dihitung berdasarkan tadi frekuensi alel atau frekuensi yang heterozigot. Ya. Jadi pada contoh di atas besarnya nilai H pada lokus MN adalah 15,6%. Seandainya didapat peroleh nilai H untuk lokus yang lain, maka dapat dihitung nilai heterozigot rata-rata pada populasi tersebut. Ya, MN itu kan heterozigot, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kalau kita dapatkan frekuensi heterozigot pada rata-rata yang lain, kita bisa mendapatkan tadi apakah ini monomorfik atau polimorfik. Tapi yang paling gampang itu kita melihat dari ini tadi besaran besaran frekuensi alel. Ya, kalau ada alel satu saja yang lebih besar dari 95%, berarti dia monomorfik. Ya, kalau dia kurang dari 95% berarti polimorfik, gitu aja. Ya. Nah, untuk melihat suatu populasi dalam keadaan seimbang atau tidak dapat dilakukan dengan perhitungan rumus tersebut sebagai berikut ya. H tadi, ya H itu heterozigot ya. Jadi H pangkat 2 itu sama dengan 4DR. D itu dominan, R itu resesif ya. Jadi H kuadrat itu sama dengan 4DR. Jadi 4 kali D kali R itu sama dengan H kuadrat. Sehingga nanti H itu tinggal diakarkan saja ya. Contohnya di sini adalah TT ini dominan karena dia lokusnya T besar T besar, sedangkan ini T besar T kecil itu heterozigot dan T kecil itu adalah resesif. Jadi kalau ditemukan frekuensi alelnya T besar 0,25, T besar T kecil 0,7, berarti T kecilnya 0,05, sehingga totalnya ini 1. Jadi total frekuensi itu harus 1. Nggak mungkin kurang atau nggak mungkin lebih. Ya, itu sudah karena proporsi ya. Jadi proporsi itu pasti jumlahnya 1. Ya. Tidak mungkin lebih besar atau lebih kecil. Ya. Oke. Nah, H besar itu 4. Tadi ini rumusnya sini ya. H kuadrat. H kuadrat itu 4DR. Jadi kalau H kuadrat tadi kan heterozigot. Heterozigotnya 0,7. Ya, jadi kalau kita buat 0,7 itu kuadrat, berarti kan 0,49. Ya, 0,49 itu sama dengan 4DR.
Jadi kalau sama, H kuadrat itu sama dengan 4DR, maka dia apa namanya seimbang. Tapi kalau tidak, maka dia tidak seimbang. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk 0,7 kuadrat itu sama dengan 4 kali 0,25. Ini terbesar di dominan. Kalau resesif, ya 0,05. Jadi 4 kali 0,25 kali 0,05 dapatnya 0,05. Jadi 0,49 tidak sama dengan 0,05 kan. Nah, di sini kita mengatakan bahwa ini populasinya itu tidak dalam keadaan seimbang. Ini bisa dipakai di ekologi. Jadi ketika nanti Anda survei tentang tentang populasi di suatu tempat, apakah populasi yang ada di situ dalam keadaan setimbang atau tidak, maka Anda pakai rumus ini. Jadi Anda melihat frekuensi dari alelnya, Anda bisa menentukan ya, dia seimbang atau dalam keadaan tidak seimbang ya. Nah, kalau ini kita lihat misalnya T besar itu frekuensinya 0,30. Kemudian T besar T kecil itu dalam 0,48. T kecil itu 0,16. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, 0,48 kuadrat itu sama dengan 4 kali 0,36 kali 0,16. Maka hasilnya 0,2304, ini juga 0,2304. Ini artinya di sini populasinya itu dalam keadaan setimbang. Ya. Jadi ini kita lihat dari sini saja. Alel dalam populasi itu setimbang atau tidak setimbang. Ini bisa dipakai juga untuk skripsi kalau Anda mau buat analisis tentang tentang genetika populasi pada sebuah sebuah populasi yang ingin Anda pelajari. Bisa juga kalau Anda misalnya lihat ini menggunakan sistem ABO misalnya. Ya, Anda survei tentang ABO gitu ya. Anda bisa dapat datanya, Anda bisa hitung frekuensinya. Yang paling gampang di mana kita mau lihat sistem peredaran darah, bukan peredaran darah, golongan darah. Kalau Anda misalnya nanti mau buat skripsi, kemudian Anda nggak mau terjun ke lapangan, misalnya Anda cuma mau lihat pakai big data misalnya. Sekarang kan orang tren menggunakan big data kan. Di mana Anda bisa melihat kalau Anda mau tahu golongan darah pada populasi tertentu? Bisa nggak dihitung? Anda dapat data dari mana? Kan sekarang dengan data raya ya, atau orang mengatakan big data, Anda bisa dapat data-data tersebut. Anda bisa dapat dari puskesmas. Ketika sekarang Anda lapor di Peduli Lindungi, kan Anda mengisi form ya, sebelum Anda diberi sebelum Anda diberi suntikan untuk untuk vaksin gitu, Anda diberi form, dan form itu harus Anda isi kan. Nah, dari form itu Anda bisa akses data gitu. Anda misalnya minta izin ke Peduli Lindungi gitu loh. Anda mau akses data misalnya tentang golongan darah di satu tempat gitu kan. Sehingga Anda nanti bisa dapat frekuensi frekuensi masyarakat yang sudah divaksin. Ya. Ya tentunya Anda harus mencari mencari daerah yang sudah 90% misalnya masyarakatnya divaksin. Karena kan belum semua masyarakat divaksin kan. Ketika Anda mendapatkan itu, Anda bisa dapat bermacam-macam data. Dan dari data itu Anda bisa menghitung apakah misalnya dari golongan darah kita tahu bahwa populasi di satu tempat itu dalam keadaan seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang, apa penyebabnya? Anda bisa tahu.
misalnya migrasi, kan? Misalnya bencana alam, itu Anda bisa perkirakan. Kenapa di situ populasinya tidak seimbang berdasarkan golongan darah. Anda bisa buat studi seperti itu, dan itu studinya kan menggunakan data yang ada di suatu tempat yang disebut dengan big data itu. Jadi sekarang Anda mungkin nggak usah harus survei, tapi Anda menggunakan data-data teoritik. Anda menggunakan studi teoritik, ya, studi teoritik dari data yang tersedia. Jadi pergunakan sekarang, Anda tidak usah repot-repot, dan Anda sudah menggunakan big data. Boleh nggak? Boleh. Karena kan ketika kita membuat sebuah karya tulis, tidak harus survei, tidak harus kita turun ke lapangan, tapi kita menggunakan data yang ada. Bahkan ketika saya sekolah di IPB, itu ada apa namanya, ada pemodelan. Ya. Jadi pemodelan itu menggunakan data statistik itu untuk meramalkan tren yang ada di suatu populasi. Jadi bisa dimodelkan. Ya, bahkan dulu saya pernah ikut seminarnya itu pemodelan untuk populasi ikan. Populasi ikan di di kawasan tertentu. Ya, jadi di laut ya, ini di laut ya. Sehingga bisa ditetapkan apakah ikan-ikan itu boleh ditangkap atau tidak. Jadi dulu ketika menterinya Menteri Kelautan kita itu siapa yang dari Pangandaran, Bu Susi ya. Nah, dia menggunakan data seperti itu sehingga dia bisa memutuskan misalnya bahwa kita tidak boleh menggunakan pukat cantrang misalnya selama sekian tahun. Pukat cantrang itu sama dengan pukat harimau. Jadi pukat itu akan menangkap semua jenis ikan, semua ukuran ikan, sehingga populasi itu bisa turun sangat drastis. Jadi pada waktu itu berdasarkan data-data yang diperoleh, Bu Susi itu kemudian menetapkan bahwa pukat cantrang itu tidak boleh dipakai. Meskipun akhirnya itu ditentang oleh nelayan. Kenapa ditentang? Karena nelayan itu merasa kalau tidak pakai pukat cantrang dia nggak dapat ikan. Tapi waktu itu Bu Susi tidak bergeming. Dia tidak peduli. Dia tetap jalan dengan kebijakan. Dan pasti dipisu-pisuhin lah sama sama nelayan yang punya modal besar. Ya. Dan tadi saya bilang dia tidak peduli. Tapi dampaknya ada. Ketika itu diberlakukan dan setelah sekian waktu, populasi ikan itu kembali naik. Karena tidak ada penangkapan dengan cantrang tadi, maka populasi ikan itu naik. Dan itu siapa yang tertolong ketika populasi ikan naik? Kalau kita berbicara kebijakan ya, siapa yang tertolong ketika populasi ikan naik? Yang tertolong itu adalah nelayan tradisional. Karena ketika mereka tidak punya modal, mereka kan menggunakan alat tangkap yang tradisional. Dan ketika populasinya naik, maka secara otomatis tangkapan mereka juga menjadi naik. Berbeda dengan orang yang punya alat tangkap modern, misalnya tadi cantrang tadi. Dia menggunakan menggunakan pukat harimau yang harus ditarik oleh kapal. Nah, tradisional kan nggak punya kapal kan, cuma punya perahu. Syukur-syukur dia masih punya punya motor tempel, gitu kan, sehingga dia bisa bergerak lebih jauh ke tengah laut. Tapi kalau dia mengandalkan pada dayung atau pada layar, maka dia nggak bisa jauh-jauh dari pantai, dan itu menjadi keterbatasan. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, Anda boleh menggunakan data-data sekunder
untuk Anda membuat skripsi. Dan Anda cobalah, sehingga Anda nanti menjadi menjadi pionir di sini. Anda menggunakan data sekunder. Kalau di IPB sudah. Jadi mereka misalnya mau buat pemodelan. Jadi anak-anak statistik itu di sana membuat pemodelan-pemodelan. Nah, tapi di sini kan Anda orang bidang studi gitu kan, Anda lebih paham teorinya. Kalau mereka kan paham di pemodelannya, bukan di teorinya. Meskipun saya tidak membanggakan IPB, ya. Meskipun di IPB itu mau apapun jurusan Anda, ya, karena di IPB kan ada ekonomi kan, ada ekonomi pertanian, kemudian ada MIPA, kemudian ada ada gizi, ada ada statistik, ya. Tapi semuanya itu harus berbasis pada pertanian. Jadi di tahun pertama semua mahasiswa IPB itu mengambil mata kuliah yang namanya dasar-dasar agronomi. Jadi mereka tahu dasar-dasar pertanian. Agronomi itu kan pertanian. Jadi dasar-dasar pertanian mereka tahu semua. Dan itu wajib ngambil, harus lulus. Kalau nggak lulus ya DO. Sehingga ketika mereka orang statistik, mereka masih paham tentang pertanian. Pertanian dalam arti luas, ya. Itu yang barangkali saya menggugah minat Anda untuk nanti buat skripsi itu tidak lagi misalnya percobaan yang remeh-temeh gitu lah, ya. Tapi Anda sudah menggunakan data-data yang tersedia, ya, data-data sekunder yang tersedia. Oke, Anda bisa menilai apakah populasinya seimbang atau tidak, apakah tadi polimorfik atau tidak, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan itu apa, dan di situ Anda akan bisa mencurahkan semua pengetahuan Anda itu untuk menganalisis pengetahuan teori Anda, ya. Oke, ini polimorfisme tadi kita sudah lihat juga, ini yang kemarin, ya, yang sudah saya sampaikan juga bahwa bentuknya beda tapi jenisnya sama. Ini yang disebut dengan polimorfisme. Sehingga tadi kita bisa lihat, dari sini nanti kita bisa lihat mana yang dominan, mana yang resesif, mana yang kemudian menjadi menjadi intermediate-nya, heterozygotnya, ya. Ini yang dominan, misalnya misalnya dominan, ini resesifnya, ini heterozygotnya. Bisa kita hitung berapa jumlahnya, bisa kita hitung nanti frekuensi alelnya, bisa kita lihat nanti seperti apa. Ya, ini yang terjadi, ya. Nah, polimorfisme pada tingkat populasi terjadi karena adanya dua alel atau lebih yang berpengaruh terhadap variasi penampakan. Ini yang disebut dengan gen polimorfik. Sedangkan gen monomorfik itu gen yang hanya memiliki satu alel dalam populasinya. Ini nanti juga bisa diramalkan. Pada tingkat gen, polimorfisme bisa terjadi karena terjadi perubahan sequence, ya. Bisa karena delesi, insersi, maupun perubahan asam nukleat, ya. Hal ini disebut dengan single nucleate polymorphism. Ini kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Ya, populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak, almixia istilahnya, di antara individu-individu anggotanya. Artinya tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun dengan genotip yang berbeda. Artinya tadi genotipnya itu kan ada yang heterozigot, ada yang homozigot. Yang homozigot ada yang dominan, ada yang resesif. Jadi peluang ketemunya itu sama. Sehingga yang pernah saya sampaikan ke Anda bahwa ini mungkin kita bisa lakukan pada hewan atau pada tumbuhan. Tapi pada manusia tidak, karena ada etik, ya. Tapi berdasarkan data yang sekunder yang kita dapat, kita bisa menentukan dia bersifat polimorfisme atau tidak. Dia kesetimbangan kemajuan. Ya, kawin acak adalah
setiap tetua akan menyumbangkan gamet ke dalam populasinya dengan jumlah yang sama, dan masing-masing gamet secara acak akan bertemu dengan gamet lainnya. Ya, ini gamet itu kan nanti dia haploid, kan? Tapi dia berasal dari diploid, ya, sehingga tadi gametnya sama, sumbangannya sama, ya. Ketika dia menjadi individu dia diploid, tapi ketika dia menjadi alat untuk berkembang biak, dia menjadi haploid. Nah, dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi, ya. Dan ini yang dipostulasikan oleh Marty Weinberg, ya. Oke, ini sama tadi, ya, P tambah Q sama dengan 1. Syaratnya kita sudah bahas sebelumnya, ya. Kemudian ini nanti mungkin ada yang namanya genetic drift, nanti kita lihat di sini, ya, penjelasannya seperti apa, ya. Tapi tetap karena dasarnya adalah Mendelian, maka populasinya harus besar, sistem reproduksinya harus seksual. Karena kalau tidak seksual tidak ada rekombinasi. Ya. Kalau dia dengan vegetatif, maka cenderung monomorfik. Ini kan harus polimorfik. Kemudian perkawinan acak dan populasi meiosis normal. Kemudian peluang menjadi faktor operatif ada pada gametogenesis. Ya, karena tadi pembelahan kromosom itu, ya. Kemudian mutasi nggak ada atau bisa diabaikan dari satu alel ke alel lain. Jadi kalau mutasinya bisa kita abaikan, maka bisa dipakai. Kemudian tidak ada seleksi. Ya, seleksi ini tadi yang kemarin kita sudah bahas juga, bahwa seleksi itu bisa juga karena karena dipilih atau karena bencana alam, ya. Itu bisa menyebabkan perubahan frekuensi gen, ya. Kemudian populasi tertutup, artinya tidak ada migrasi, tidak ada IMI maupun EMI, ya. IMI itu masuk, EMI itu keluar. Jadi IMI itu dari in, itu mengingatnya lebih gampang, ya. EMI itu dari exit, E-nya itu exit, I itu in. Jadi yang masuk ataupun yang keluar, yang imigrasi atau yang emigrasi. Jadi migrasi itu kalau dia masuk ke dalam sebuah lingkungan namanya imigrasi. Kalau dia keluar namanya emigrasi. Itu sebabnya kenapa di bandara atau di pelabuhan-pelabuhan itu ada kantor imigrasi. Ketika orang dari luar masuk ke dalam negara kita, maka dia akan dicatat sebagai imigran. Ya, jadi kenapa korban perang itu dinamakan imigran gelap, gitu, ya? Karena dia masuk ke negara tertentu secara sembunyi-sembunyi. Misalnya ketika terjadi perang, bukan perang, ya, ketika terjadi gejolak lah di Birma, gitu, ya, kan pernah juga ada pengungsi Rohingya ke Indonesia, kan? Ketika di Vietnam terjadi perang, juga terjadi eksodus besar-besaran dari warga Vietnam. Sehingga dulu ada satu pulau di Riau, itu Pulau Galang, itu dijadikan tempat untuk penampungan imigran. Ya. Setelah itu mereka direlokasi. Karena ketika mereka keluar dari negaranya, mereka tidak berani pulang lagi. Sehingga mereka mencari suaka politik. Sebagian dulu suaka politiknya itu ke Australia. Jadi Anda harus paham yang seperti itu juga. Sehingga nanti Anda bisa tahu seperti apa imigrasi, seperti apa imigrasi. Dan Anda bisa bicara secara politik. Yang saya bilang, orang biologi itu harus tahu semuanya. Harus tahu ekonomi, harus tahu politik, gitu, ya, harus tahu perdagangan, supaya nanti tidak dipermainkan oleh orang lain, ya. Jadi misalnya kenapa misalnya kita menolak konsep yang diajukan oleh negara barat, karena kita harus lihat
latar belakangnya, tujuannya kemana. Ya, orang lain itu kadang-kadang menjebak kita. Sehingga itu sebabnya kenapa Anda juga harus ketika menjadi orang biologi, Anda harus menjadi ahli ekonomi, Anda harus menjadi ahli politik. Karena nanti ketika Anda menjadi negosiator, Anda sudah paham tentang semuanya. Jadi kita tidak polos, gitu ya. Oke, kemudian ada genetic drift. Ini juga nanti akibat dari persilangan, akibat dari tadi pemilihan, ya, seleksi, akan terjadi genetic drift. Genetic drift itu sebetulnya hanyutan. Ketika sesuatu itu hanyut, kemungkinan dia bisa hilang. Ya, jadi ada hilangnya gen-gen tertentu dari sebuah populasi, itu disebut dengan genetic drift. Ya, saya sering mengambil contoh misalnya ketika tanaman-tanaman komersial, ya, tanaman komersial itu kemudian tidak tahan terhadap hama, ya, maka sebetulnya pada tanaman komersial itu terjadi genetic drift, terjadi hanyutan gen. Karena gennya itu hanyut, karena proses tertentu, misalnya selama proses seleksi, ketika ada pemuliaan tanaman, maka ada gen-gen tertentu yang kemudian tidak terikut di dalam populasi tersebut. Dan itu yang disebut dengan genetic drift. Misalnya tadi yang saya sebut, gen yang tahan terhadap penyakit, tidak terikut ke dalam populasi itu. Sehingga populasi itu menjadi tidak tahan terhadap penyakit. Yang itu disebut dengan genetic drift. Ya. Kalau kita lihat sekarang, banyak tanaman komersial itu yang harus diproteksi dengan herbisida misalnya, atau dengan pestisida. Kenapa harus diproteksi dengan pestisida? Karena dia tidak tahan terhadap penyakit. Sehingga untuk menjaga supaya dia nanti bisa dipanen, ya, tanaman itu bisa dipanen, maka harus diproteksi dengan obat. Karena kita tadi sudah tidak punya gen ketahanan terhadap penyakit. Ya, itu contohnya seperti itu, genetic drift. Nah, pada generasi tertua terhadap genotip AA, dominan, A besar, A besar, A besar, A kecil, heterozigot, kemudian A kecil itu resesif, ya, masing-masing dengan frekuensi DHR, ya, dominan, heterozigot, dan resesif. DHR itu dari situ, ya. Sementara itu frekuensi alel A besar adalah P, sedangkan frekuensi alel A kecil itu adalah Q. Tadi berarti kan P tambah Q sama dengan 1 kan. Jadi proporsi frekuensi A itu tambah frekuensi A besar ya maksud saya, alel A besar tambah frekuensi alel A kecil itu sama dengan 1. Ya. Dari populasi generasi tua ini akan dihasilkan dua macam gamet, A besar, A kecil. Frekuensi gamet A sama dengan frekuensi alel A, P, ya. Sedang begitu juga untuk gamet A kecil sama dengan Q. Jadi kalau kita rumuskan, ya kembali lagi nanti akan dapat ini seperti ini. Kalau ini A besar kali A besar jadi A besar besar, ini P kuadrat. Sama, jadi kesetimbangannya ini. P tambah Q sama dengan 1, atau P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Ini frekuensi alel, ini frekuensi gen. Nanti seperti itu. Ya. Oke. Sekarang perubahan frekuensi alel. Ya. Bisa disebabkan oleh seleksi, migrasi, mutasi, genetic drift, dan sistem perkawinan. Tadi perkawinan tidak acak. Artinya perkawinannya memang di setting sedemikian rupa. Dan itu yang nanti akan menyebabkan terjadi frekuensi gen atau frekuensi alel.
Ya, seleksi. Yang pertama seleksi. Seleksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi frekuensi alel untuk menimbulkan perubahan dalam populasi. Ya, seleksi itu ada dua, seleksi alami dan seleksi buatan. Seleksi alami, keadaan lingkungan yang menentukan dapat hidupnya suatu individu atau individu-individu yang mempunyai keturunan yang lebih sedikit dari rata-rata. Ya, keadaan lingkungan yang menentukan dapat hidupnya individu. Jadi ini secara alami. Atau lingkungan itu yang kemudian akan menentukan apakah keturunan yang bisa hidup itu sedikit atau tidak. Kemudian ada seleksi buatan. Seleksi buatan itu dilakukan manusia untuk memilih individu yang akan disilangkan atau akan dibuang. Ya. Misalnya gini, ketika kita mau mendapatkan mendapatkan benih unggul, ya, maka kita menyilangkan dua jenis tanaman. Kemudian kita akan memilih dari keturunannya. Yang kita pilih yang mana? Yang kita inginkan sifat-sifatnya. Yang kemudian ada individu yang tidak mewakili karakter yang akan kita pilih, kita apakan individu itu? Akan kita buang. Jadi proses pemilihan individu dari sebuah hasil persilangan itu yang disebut dengan seleksi buatan. Tapi faktor alam yang menyebabkan dia bisa bertahan atau tidak itu juga seleksi, tapi seleksi yang disebut dengan seleksi alamiah. Ya, jadi Anda bisa tahu sekarang antara seleksi buatan sama seleksi alam. Ya. Nah, selalu diasumsikan bahwa semua individu di dalam populasi akan memberikan kontribusi jumlah keturunan yang sama kepada generasi berikutnya. Namun pada kenyataannya, yang sebenarnya sering dijumpai tidak demikian. Individu yang dapat memberikan kontribusi genetik yang berbeda karena mereka mempunyai daya hidup dan tingkat kesuburan yang berbeda. Ya, jadi ada individu-individu yang memiliki kontribusi genetik yang akan menyebabkan keturunannya memiliki daya tahan hidup yang lebih tinggi dan tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Maka jenis itu yang akan berkembang. Ya. Dan sebetulnya itu bukan dia lebih baik atau tidak, tapi dia lebih bertahan hidup pada kondisi tersebut atau tidak, itu artinya. Ya. Jadi ketika itu terjadi, maka itu yang disebut dengan seleksi. Ya. Nah, proporsi atau persentase kontribusi genetik suatu individu kepada generasi berikutnya dikenal sebagai fitness relatif atau nilai seleksi. Ya. Nilai fitness berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya. Genotip superior di dalam suatu populasi atau disebut juga dengan genotip baku memiliki nilai fitness relatif sama dengan 1. Sementara genotip lain yang memiliki nilai fitness relatif kurang dari 1, ya, kurang dari 1. Proporsi pengurangan kontribusi genetik suatu genotip bila dibandingkan dengan kontribusi genotip baku disebut dengan koefisien seleksi. Ya, jadi koefisien seleksi itu 1 dikurang S. Ya. Dengan kata lain, fitness relatif genetik itu 1 kurang S. Ini nanti yang akan menjadi keputusan kita untuk mengatakan apakah hasil seleksi itu nanti akan memperlihatkan semi dominan, dominansi parsial, dominansi penuh, atau over dominan yang ada di penyimpangan hukum Mendel. Ya. Jadi kalau distribusinya A kecil itu 1 kurang S, ya, jumlahnya, sedangkan yang resesif, bukan resesif, yang heterozigot itu 1 kurang setengah S,
Ya, kemudian yang dominannya itu sama dengan 1, maka itu semi dominan. Ya. Ini ada garis bilangan. Ya. Oke. Nanti dominan parsial. Ya. Kalau ternyata nanti lebih banyak karakter dominannya dibandingkan resesifnya, kalau kita lihat. Ya. Nah, itu disebut dengan dominan parsial. Kalau dominasi penuh, artinya A besar sama A besar A kecil itu jumlah yang paling besar. Ya. Hampir mendekati 1. Ya. Kalau over dominan, artinya A besarnya itu justru lebih sedikit dibandingkan dengan A besar A kecil. Ya, itu yang disebut over dominan. Ya. Oke, tapi itu lebih banyak dipelajari oleh orang-orang pemuliaan. Ya, kita tidak kasih gitu. Nah, pada kondisi semi dominan dan dominan parsial, maka genotik A besar A kecil memberikan kontribusi genetik yang lebih kecil bila dibandingkan dengan genetik baku A besar A besar. Ya. Pada dominasi penuh, ya, genotip ini memberikan kontribusi genetik sama besarnya dengan A besar A besar. Jadi A besar A kecilnya ya. Pada over dominan, genotip A besar A kecil menjadi genotip baku. Dan kontribusi genetiknya justru lebih besar dibandingkan dengan genotip A besar A besar. Ini bisa dilihat pada tanaman yang paling jelas ya. Dominansi heterozigot over dominan tadi ya, karena A besar A kecilnya itu lebih besar dibandingkan dengan A besar A besar. Ya. Ini dapat dijumpai pada misalnya kasus resistensi individu karir anemia bulan sabit terhadap penyakit malaria. Ya. Sickle cell ya, anemia. Itu kan kalau orang-orang yang terkena malaria ya, itu kan akan merusak sel darah merahnya. Ya, sehingga ada yang disebut dengan sel darah merah berbentuk bulan sabit. Ya, nanti ini lagi ke genetiknya. Dan itu nanti menjadi overdominan orang-orang seperti itu. Karena dia menjadi lebih resisten. Ya. Kemudian individu dengan genotip homozigot HBS yang mengalami pengkristalan bentuk hemoglobin dan eritrositnya berbentuk sebagai bulan sabit, ya, sehingga individu menderita anemia berat, biasanya meninggal pada usia muda. Namun individu dengan heterozigot HBS sama HBA justru memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap infeksi parasit malaria dibandingkan dengan HBA. Nah, di tempat-tempat yang menjadi endemi penyakit malaria, genotip HBS, HBA merupakan genotip baku. Padahal dia heterozigot, sehingga disebut dengan overdominan tadi. Ya, sedangkan individu yang HBA itu memiliki nilai fitness kurang dari 1. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang HBS, HBA. Padahal kan dia heterozigot, sehingga heterozigotnya itu lebih dominan dibandingkan yang homozigot dominan. Dan itu disebut dengan overdominan. Ya. Oke, itu contoh kasus. Kemudian yang kedua yang menyebabkan perubahan frekuensi gen itu adalah migrasi. Migrasi itu aliran gen erat kaitannya dengan transformasi informasi genetik. Jadi migrasi bisa imigrasi, ya. Peristiwa migrasi akan menyebabkan terjadinya frekuensi alel. Kuantifikasi migrasi dalam bentuk laju migrasi, laju yang dilambangkan dengan M, seringkali digunakan untuk menjelaskan adanya perbedaan frekuensi alel itu di antara berbagai populasi. Misalnya, perbedaan sistem golongan darah ABO yang terlihat sangat nyata antara ras yang satu dengan yang lainnya. Dan tadi saya bilang Anda bisa menggunakan data-data sekunder dari dari Departemen Kesehatan, tentunya kan Anda harus minta izin ya, misalnya untuk mengakses data Peduli Lindungi. Anda bisa melihat gitu,
sistem ABO itu berbeda nggak frekuensinya antara di satu populasi atau di satu ras dengan ras lain. Dan itu Anda bisa lihat misalnya nanti untuk apakah di situ terjadi pola migrasi atau tidak. Migrasi itu bisa imigrasi, bisa emigrasi. Ya. Siapa yang pernah baca tentang suku Bajo? Suku Bajo itu di mana? Pernah baca tentang suku Bajo nggak? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar, tapi nggak tahu di mana. Nggak tahu ya. Oke, nanti bisa Anda lihat tentang apa namanya, tentang suku Bajo. Itu suku yang apa namanya, yang terus dia memigrasi ya, artinya dia berpindah tempat dan mereka hidupnya di laut. Jadi mereka mendirikan apa? Mendirikan rumah itu di tengah laut. Jadi mereka selalu ada di tengah laut dan saya tidak tahu apa namanya secara spesifik seperti apa, tapi ada yang mengatakan karena mereka hidupnya di laut, kemudian mereka berusaha untuk menangkap ikan sebagai sumber mata pencarian. Dan salah satu teknik yang mereka kembangkan untuk menangkap ikan itu adalah dengan menobak, sehingga mereka apa namanya bisa tahan menyelam di dalam air. Ya, Anda kalau menyelam di dalam air paling lama berapa lama? Yang biasa berenang di kolam. Bisa berapa lama menyelam? Saya tidak dapat bisa selama 500 detik. Lebih dari 500 detik saya kuat. Karena kapasitas paru saya yang mungkin nggak bisa, bukan kapasitas, tapi kemampuan dia katakan kemampuan untuk kecil kecil karena tidak terlatih. Tapi orang-orang itu bisa satu dua menit menyelam. Sehingga mereka punya kemampuan menahan hal itu bisa. Nah, itu yang informasi yang kita dapatkan. Ada satu sisi informasi, ada satu informasi yang kita dapatkan. Nah, Bajo itu punya apa kemampuan menahan nafas dalam air dan dari itu dia melakukan orang jadi ketahanan untuk keadaan apa namanya yang hipoxia ya. Saya tahu dulu ini tapi ketika saya mendapatkan informasi lain tentang satu lagi dunia yang orang narsis yang kemudian hidup bersama dengan orang baik dia mendapatkan informasi bahwa tidak semuanya itu berasal dari yang sama karena ada negara yang lain dan beberapa negara masuk ke situ karena pernikahan lain-lainnya yang itu dari luar yang masuk ke situ. Nah, ketika mendapatkan informasi seperti itu, saya katakan ada migrasi dari luar dan keluar dari luar dan dia berpindah yang atau dia meninggal orang yang makan itu juga yang sehingga saya kemudian dia di negara apa ya terus ada kemudian kita dan kondisi sosial karena mereka ada kalau belum maka pasti
yang dapat kita perlu memverifikasi ya. Ini yang juga yang cukup ya. Jadi kalau dikatakan selama ini ya. Jadi ini sesuai kasus yang tidak. Ini kan saya bilang ada kalau saya yang mengambil skripsi jangan skripsi yang sudah biasa dan sudah yang berbeda ya. Kenapa? Misalnya saya menyarankan Anda untuk cari yang berbeda. Ada yang punya pendapat kenapa Anda harus berbeda dengan orang lain. Kenapa? Supaya gampang dikenali, Pak. Aktualisasikan dirinya dalam bidang tertentu. Jadi tidak ketika nanti orang-orang menggunakan hal-hal tertentu, maka kemudian orang punya asosiasi, punya asosiasi bahwa kalau kita negara ini sebutkan saja orang itu yang ada di PP itu orang itu representasinya siapa? Ada yang anggota dari orang nggak ada ya saya yang ada kan itu satu dia akan satu ya di biologi orang dulu orang-orang yang menginisiasi sebetulnya sebenarnya sudah pensiun ya namanya pasukan dana karena dulu dari dulu minatnya untuk studi pendidikan guru itu cukup besar bahkan ketika dia S2 kemudian di Jakarta dia punya teori dari penelitian yang tentang guru tentang kualitas guru orang sehingga dia membuat kelompok guru yang orang jadi adalah yang menjadi dia menulis tesis di Jakarta pada waktu tahun 88 saya sampai 92 sampai 91 dan beliau harus digunakan dulu korporatif maling maling karena dulu itu dia aktifnya pada malam hari kemudian saya tidur dan dia
nama, ya. Biasanya nama kelompok ini lalu burung berbagi. Tadi saya bilang bahwa ketika kita menjadi sebuah berbeda, ketika kemudian orang mengatakan orang burung, maka orang berasosiasi pada rasa yang penting ketika kita merasa menjadi berbeda. Karena kita harus berbeda dengan orang lain. Supaya ketika orang berbicara tentang sesuatu, maka asosiasi orang itu langsung kita. Jadi bukan menjadi orang yang kebanyakan. Ketika menjadi orang yang kebanyakan. Jadi saya selalu mendorong tadi itu menjadi orang yang berbeda. Anda punya pilihan yang berbeda, Anda akan yang berbeda. Ini kita orang belajar tentang yang Anda miliki, sesuatu yang sudah lakukan. Itu yang coba bangun dari mulai satu. Anda menjadi ahli satu bidang. Terus ada mahasiswa bidang apa, tapi bisa saya juga ingat tentang menyembuhkan pada tanaman kakao. Nah, saya tadi untuk hal-hal konsisten di bidang. Maka kalau kita konsisten kita mengamalkan benar-benar tidak ketika kita berbicara tentang kakao, orang tahu itu itu. Jadi yang perlu Anda ambil dari satu cara tentang yang tadi saya bahas ya, saya berbicara tentang baju. Kita juga bisa baju itu tadi tidak kita berharap pada jin untuk tadi untuk tapi kita belum mendarat harusnya ketika dia misalnya berupa sebuah populasi yang tidak ada migrasi dan emigrasi, harusnya kita akan menemukan populasinya itu klimaks, populasinya itu stabil. Kalau ada imigrasi, maka tidak stabil, tidak seimbang tadi apa namanya preferensi